dari pola asuh yang berbeda dengan sang anak, Roger Danuarta mengaku menjalani masa kecil dengan didikan yang keras dari orang tuanya. Sempat dianggap bandel, sang aktor pun harus menelan berbagai bentuk disiplin ketat kala itu. Namun seiring bertambahnya usia, Roger menyadari bahwa pengalaman itulah yang membentuk karakternya hingga menjadi pribadi sekuat dan setegar sekarang. Kecil pun aku dididik dengan harus dengan keras gitu. Kalau enggak, ya akunya emang bandel. Tapi ya saat aku besar, aku menyadari ya itulah yang aku butuhkan. Kalau enggak, aku nggak akan jadi seperti sekarang ini. Misalkan seperti itu. Menerima didikan yang cenderung keras dari orang tuanya, tak lantas membuat Roger Danuarta menerapkan hal yang sama pada buah hatinya. Roger menyadari bahwa tidak ada pola asuh yang bisa digeneralisasi untuk semua anak. Gentle parenting dipilih sebagai upaya yang mengutamakan komunikasi dan pemahaman emosional setiap anak secara personal. Baginya, membiarkan anak tanpa arahan adalah bentuk kelalaian orang tua yang dapat berpengaruh pada tumbuh kembang anak di masa depan. Ya pastinya kalau dari kita ya pasti kita percobaan approach-nya yang gentle dulu, yang lembut dulu, kita ajak diskusi, kita bicara dan sebagainya. Tapi kembali lagi tiap anak tuh beda-beda ya, nggak bisa disamain cara membesarkannya. Ataupun tipe parenting tuh nggak ada yang benar-benar ini buku satu bisa cocok untuk semua gitu, nggak bisa. Pertama kita pasti akan approach-nya dengan cara yang lembut dulu gitu kan. Karena kalau misalnya kita yang membiarkan, ibaratnya kita yang membiarkan atau menelantarkan si anak ini tanpa mengarahkan dengan baik, ya artinya itu salah di kitanya sebagai orang tua dong, karena kewajiban kita. Cut Meriska mengaku menjalani pola asuh yang seiring dengan sang suami, Roger Danuarta, namun bukan berarti tidak memiliki cara sendiri saat menegur kesalahan anak. Aktris cantik tersebut memilih untuk bersikap tegas dengan cara yang lembut, bukan dengan amarah, melainkan melalui pendekatan perlahan dan penuh pengertian. Baginya, menjadi orang tua bukan hanya tentang memberi arahan, tapi juga membangun kedisiplinan tanpa menyakiti hati si kecil. Roger yang agak lembut gitu. Kalau aku mah ngikutin suami ya, tapi kalau aku punya ketegasan buat anak, aku ngasih tahu apa yang dia lakukan itu salah ya, aku kasih tahu ke dia, tapi mungkin nggak langsung ya, step by step. Maksudnya ketika dia udah menyelesaikan emosi, dia sudah keluar, dia sudah mulai tenang, baru kita kasih tahu. Pertumbuhan dan perkembangan anak kerap disertai fase tantrum yang menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi para orang tua. Dalam menghadapi fase ini, pasangan selebriti tersebut memiliki pendekatan yang unik. Bagi mereka, setiap luapan emosi anak perlu disikapi dengan bimbingan yang tenang dan penuh kesabaran. Keduanya pun selalu berusaha menyediakan ruang aman agar anak-anak bisa mengekspresikan perasaan tanpa rasa takut atau dihakimi. Sebuah bentuk pola asuh lembut yang menyimpan makna besar dalam membentuk karakter anak sejak dini. Anak-anak kan pasti ada umurnya, tantrum itu pasti ada kan. Justru dia harus melewati tantrum itu. Kalau dia tidak melewati tantrum itu berarti ada yang skip nih. Dan kita bukannya melarang mereka untuk tantrum. Dia lagi marah-marah, jangan gitu. Dia lagi di mall, dia nangis-nangis, jangan gitu, enggak. Tapi kita pandu, kita kasih mereka waktu. Mereka sedang berlatih untuk meregulasi emosional mereka. Gimana sih cara nenangin diri sendiri, gimana sih cara ngelewatin gejolak-gejolak yang mereka rasain. Ya itu kita sebagai orang tua kita ya dampingin. Kalau di rumah tuh biasanya kalau anak lagi marah gitu, aku kasih tempat yang aman, safety gitu. Maksudnya yang tidak ada barang-barang yang berbahaya, yang tajam atau mainan. Benar-benar kosong, aku membiarkan dia untuk meluapkan emosi dia, dan aku ngasih tahu kalau udah kelar panggil mami. Nanti dia akan panggil. Lovely sekali ya pasangan ini ya, walaupun memang yang namanya menghadapi anak tantrum itu pasti berjuta aksinya. Walaupun saya mungkin belum ya Pak ya, tapi kayak namanya keponakan-keponakan banyak ya Pak, itu agak repot. Tapi betul yang namanya didampingi, memvalidasi emosi, dan yang paling penting adalah bagaimana kedua orang tuanya itu sadar dulu, bagaimana sembuh dulu sehingga bisa menyalurkan kasih buat anak-anaknya. Jadi mudah-mudahan Pak Roger, terus juga Ibu Cut ini semangat terus ya untuk membimbing buah hatinya dan menjadi keluarga yang bahagia. Amin.